Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Khairani. Kali ini saya akan membahas bagaimana tips untuk memilih kos-kosan yang aman, murah untuk teman-teman yang pada ingin keluar kota, merantau, kuliah, atau sebagainya. Stay tune terus ya. Tips yang pertama, pastikan lokasi kos-kosan kamu tidak terlalu jauh dari lokasi tujuan kamu. Misalnya nih, kamu mau kuliah, terus tempat kuliah kamu itu sama kos-kosan kamu itu nggak terlalu jauh, sehingga nantinya kamu juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk menuju ke tempat tujuan kamu. Misalnya, kalau semakin jauh kamu pergi, kos-kosan kamu itu semakin jauh dari lokasi tempat kosan kamu, tempat kuliah kamu atau tempat kerja kamu, maka akan semakin banyak juga pengeluaran. Tips yang kedua, pastikan kos-kosan kamu itu dekat dengan keramaian. Kenapa? Karena itu mempermudah kita untuk mengakses keluar. Misalnya kita ingin beli-beli sesuatu, itu nggak susah banget untuk nyari-nyarinya. Misalnya nih, kamu nggak pengen masak, kamu pengen beli, tapi tempat kosan kamu itu malah sunyi banget gitu kan. Kalau sunyi, nggak ada yang jual, maka itu mempersulit kamu untuk mencari sesuatu, untuk beli-beli sesuatu. Terus juga bahaya kalau kamu kos-kosan kamu itu terlalu sepi, juga bahaya kalau kamu pulangnya malam, apalagi kamu perempuan. Nah, jika untuk kamu yang bawa kendaraan mungkin nggak masalah, tapi pertimbangkan juga bagi yang baru merantau biasanya tidak langsung memakai kendaraan. Jadi pastikan untuk mencari kos-kosan yang dekat sama keramaian, minimal tidak terlalu jauh dan tidak terlalu sepi juga. Tips yang ketiga, ditanya nih berapa pembayaran air dan listrik. Biasanya kalau kita ngekos itu beda uang kos sama uang air dan listrik. Ada juga yang uang kosnya sama, uang airnya dan listriknya sudah bergabung jadi satu. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen low budget, sebaiknya ditanya ini dari awal. Apakah kita bayar uang air sendiri atau bayar listrik sendiri, ataukah uang kos-kosan kita itu 1 bulan untuk pembayaran semuanya? Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, bisa tanya di sini sering mati lampu atau tidak. Karena saya dulu ngekos juga, saya dulu di tempat asrama gitu. Saya di asrama itu sering nggak ada air gitu. Jadi itu jadi permasalahan juga untuk kedepannya, untuk mati lampu atau sebagainya gitu, atau bermasalah airnya, bisa ditanya di awal sebelum ngekos, sebelum tinggal di situ gitu ya. Tips yang keempat yang harus kamu ketahui adalah kebersihan lingkungan dan kenyamanan kos-kosan itu sendiri. Kenapa harus kebersihan? Di saat kamu memilih kos-kosan, pastinya kamu sudah mengetahui, kamu juga sudah melihat-lihat keadaan lingkungan kos-kosan tersebut, apakah terlalu jorok atau kos-kosannya juga tidak nyaman. Maka kalau terlalu jorok kan kita juga bisa jadi sakit, jadi kurang sehat kalau lingkungan kita juga kurang sehat. Dan selanjutnya kalau kos-kosan kita itu tidak nyaman, kita juga tidak enak gitu tinggal di sana. Karena kan kita ngekos untuk kuliah ataupun kerja, pastinya ingin mencari kenyamanan untuk beristirahat sejenak gitu ya. Untuk tips yang selanjutnya, yang kelima, yaitu dilihat apakah ada ibu kos yang menjaga ataukah memang dibebaskan begitu saja. Kalau saran saya bagi perempuan, itu sebaiknya kos-kosannya harus ada yang menjaga. Karena apa? Karena perempuan ini kalau di kota-kota metropolitan, apalagi yang merantau, berbahaya kalau tidak ada yang melihat-lihat. Seperti saya kos-kosan ada yang melihat, di depan saya ada ibu kos, jadi saya merasa aman gitu sebagai perempuan. Kalau untuk laki-laki mungkin tidak apa-apa gitu ya.
tidak terlalu berbahaya. Yang perempuan ini harus pandai-pandailah menjaga dirinya. Tips yang selanjutnya itu tidak boleh memilih kos yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya ini suatu hal yang sakral dan sedikit berbahaya gitu untuk kitanya sendiri gitu. Ada kos-kosan yang bergabung antara laki-laki dan perempuan, dan ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki-laki. Nah, untuk yang kos-kosan khusus perempuan dan laki-laki ini kan agak sedikit berbahaya dan rancu gitu. Kita akan segan sebagai perempuan. Menurut saya yang baiknya itu dipisahkan. Kita harus lihat juga kos-kosan yang antara perempuan dan laki-laki harus dibatasi. Harus kita pilih, harus kita tentukan apakah sesuai atau tidak gitu. Karena kalau perempuan sama laki-laki digabungkan yang bukan muhrim kan bahaya gitu ya. Jadi sebaiknya kita pilih kos-kosan yang sejenis saja. Berbeda dengan suami istri, sebaiknya kontrak rumah saja. Tips selanjutnya, kita memerlukan untuk bertanya mengenai berapa uang kos kita per bulan. Ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada tipe-tipe pembayaran ini ada berbeda. Ada yang kita ngekos, ada yang kita bisa ngontrak rumah bersama teman-teman gitu. Misalnya ada 6 orang, satu rumah itu 13 juta, jadi 13 juta dibagi 6 berarti 2 juta satu orang ya gitu. Jadi teman-teman harus tanya berapa uang kosnya per bulan, apakah itu sudah sama uang listrik seperti yang saya sebutkan tadi atau tidak gitu. Kalau saya ngekos di Medan 300 sebulan dan itu sudah sama uang air dan sudah sama uang listrik, jadi lebih hemat gitu, lebih hemat dan low budget. Tips yang terakhir, jika kamu ingin ngekos, maka kamu harus lihat apa fasilitas yang disediakan. Ada banyak nih fasilitas di kos-kosan. Misalnya ada yang hanya menyediakan dispenser, atau ada yang menyediakan kompor atau lain-lain. Itu sesuai dengan kebijakan kos-kosannya masing-masing. Kalau kos-kosan saya, alhamdulillah ada tempat tidur, ada tilamnya, ada lemari, ada meja, ada kursi, semua ada. Nah, dengan pembayaran 300 tadi, untuk di kota Medan Metropolitan ada semua fasilitas tersebut. Ada kipas angin juga. Maka kita harus pandai-pandailah mencari kos-kosan. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu sepi, jangan terlalu kotor. Itu akan berpengaruh juga untuk kesehatan kita ke depannya gitu. Kita harus lihat kondisi di lingkungan kita sekitar. Untuk kota-kota besar, harga kos-kosan ini bervariasi. Ada yang 300, ada yang 250 satu bulan, ada yang 500.000, ada yang 600.000, tergantung budget yang kita punya. Yang 600.000 itu saya lihat kos-kosan teman saya itu biasa aja, cuma ada kamar mandi satu di kamarnya, terus tilam bawa sendiri dan lain-lain. Tergantung kita pandai-pandailah memilih kos-kosan. Nah, jadi itulah saran dari saya. Ada juga yang 500.000 itu sudah free wifi, ada AC-nya. Nah, jadi itu tergantung kebijakan dari kos-kosan. Jadi teman-teman harus pandai-pandailah mencari informasi tentang kos-kosan yang baik. Jangan sampai teman-teman pergi merantau, ingin kuliah atau ingin bekerja dan lain sebagainya. Pastinya teman-teman itu takut akan terjadi hal-hal kriminal seperti yang banyak pembunuhan di kos-kosan. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, teman-teman bisa ikuti tips-tips yang saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.